Halo Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Indra terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI ya pagi ini. Kita bicara tentang pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital dan AI di dunia pendidikan ya. Kalau Bapak melihat bagaimana kebijakan pemerintah yang salah satunya ini melarang penggunaan AI instan seperti ChatGPT untuk anak-anak SD sampai SMA. Apakah ini menurut Bapak langkah yang tepat untuk konteks pendidikan saat ini? Ya, kalau kita berkaca dengan beberapa negara Eropa yang juga sudah mulai mulai kembali lagi ke buku ke ini ya, itu mungkin selaras dengan cara ke sana ya. Hmm. Tapi kalau saya pribadi sih, perkembangan teknologi ini kan nggak bisa dinafikan kan gitu. Kita nggak bisa menghindari dari perkembangan teknologi ini. Ya. Kalau saya justru yang lebih penting itu bukan melarangnya, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Karena AI sendiri diciptakan kan untuk banyak sekali manfaatnya, Mm-mm. ya kan? Itu yang menurut saya lebih penting karena memang dalam penggunaan teknologi itu selalu ada trade off-nya, artinya kita bisa mendapatkan sesuatu manfaat, tapi ada hal-hal yang hilang. Contohnya yang paling gampang nih, ini mohon maaf ya lagi bulan puasa tapi ngomongin makanan misalnya. Mm. Kan beda nasi yang dimasak pakai dandang dengan nasi yang pakai rice cooker, ya nggak? Rasanya kan beda. Atau bakmi Jawa yang masaknya pakai anglo, pakai arang, dengan yang masaknya pakai kompor gas gitu loh di rumah. Mm. Kalau dari rasa mungkin enak yang cara tradisional ya. Tetapi kalau dari sisi waktu, ya kan, di rumah-rumah kita udah pakainya kompor gas semua, kita pakainya rice cooker kan gitu. Tapi mungkin dari sisi rasa enakan yang pakai arang kan gitu. Mm. Nah, kita mau menggunakan standar yang mana nih? Tentunya kalau saya lebih mengarah ke yang lebih modern, kita mementingkan waktu. Nah, itu yang di Eropa pun lupa ada trade off ini, ya kan? Jadi kalau saya buat Indonesia justru tidak efektif hanya membuat larangan saja. Oke. Nah, kita punya masalah yang lebih besar, Mbak. Problematika itu anak-anak kita pun tidak, orang Indonesia itu level membacanya di level buta huruf secara fungsi, functionally illiterate. Dan itulah yang sebetulnya membuat kenapa mereka juga cari jalan pintas untuk mengerjakan tugas, cari jawaban pakai AI. Mm. Jadi bukan caranya dengan larang penggunaan AI, tapi bagaimana kita menguatkan pendidikan kita di level yang mendasar. Kemampuan membaca, kemampuan matematika, yang sudah 20 tahun lebih, kemampuan sains itu selalu berada di level terbawah dunia, salah satu yang terbawah selama 20 tahun lebih loh. Dari tahun 2000 kita pertama kali ikut PISA, tapi sampai hari ini itu nggak dibenahi gitu. Oke. Nah, ini yang menurut saya lebih penting dibenahi daripada hanya melarang ya. itu, karena semakin dilarang justru malah semakin dipakai, Mbak. Oke, Manusia kan begitu. berarti memang faktanya yang ada Pak Indra juga menyoroti juga atau melihat fakta di lapangan bahwa banyak juga anak-anak sekolah yang memanfaatkan AI instan seperti ChatGPT tadi untuk mengerjakan tugas-tugas ya Pak Indra ya. Nah, ini kan Pastinya khawatirnya bahkan di level mahasiswa dari level SD sampai mahasiswa banyak sekali yang seperti itu. Nah, dikhawatirkan kan tadi fenomena brain rot dan juga cognitive debt tadi. Kalau tidak dilarang, apa lebih tepatnya pemanfaatan yang bijak begitu ya penggunaan AI ini, perlu ada aturan, Pak Indra. Jadi aturan yang seperti apa begitu supaya tetap ya tidak bisa dinafikan dengan adanya AI ini. Gini, justru problemnya adalah karena tadi kemampuan literasi kita begitu lemah, ya kan? Jadi yang dicari adalah jalan pintas, ya kan? Gimana caranya orang nggak membaca sebuah informasi? Anak-anak kita nih, artinya nggak menguasai bidang yang harusnya dia pelajari misalnya. Yeah. Ya udah, bikin aja di AI
Kan dengan AI cepat sekali kita bisa bikin sebuah skripsi pun bisa kita lakukan dengan mudahnya di AI tanpa kita memahami tentang apa yang kita buat kan, ya nggak? Jadi menurut saya langkahnya kurang tepat kalau hanya melarang. Tetapi kita pemerintah justru harus punya program bagaimana memperkuat literasi, bagaimana anak-anak kita itu justru hobi untuk membaca, punya kecintaan pada bacaan, dan itu harus ada kolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat, bukan dibebankan pada sekolah. Itu yang saat ini justru problem kita adalah kita itu timpang, kita terlalu membebankan semuanya pada sekolah. Tapi peranan orang tua tidak ada, peranan masyarakat tidak ada, itu yang justru harus kita benahi bersama. Oke, dengan bentuk apa kebijakan yang harusnya dikeluarkan mungkin? Atau mungkin sekolah, karena ini kan Pak Indra menyoroti lebih kepada menumbuhkan kemampuan dan juga minat membaca anak-anak tadi ya, karena kemampuan literasi yang lemah tadi. Oke, Pak Indra. Pertama, pemerintah itu harus kembali menyampaikan, mengedukasi masyarakat bahwa pendidikan itu tidak sama dengan persekolahan. Pendidikan itu kalau menurut Bapak pendidikan kita terdiri dari 3 pusat yang harus seimbang. Alam keluarga, jadi bagaimana rumah itu dijadikan sentra pendidikan. Kan sekarang orang tua di Indonesia itu nggak ngerti sebetulnya cara mendidik anak seperti apa. Semua lebih banyak menyerahkan ke sekolah kan. Yang di kampung ingin anaknya cepat-cepat mondok, yang di kota cari sekolah favorit, abis itu pulang sekolah masih ikut bimbel lagi kan gitu. Padahal peranan orang tua ini adalah peranan yang pertama dan utama. Itu tidak ada pemberdayaan ke sana. Termasuk urusan teknologi ini kan. Di rumah itu nggak ada bagaimana cara misalnya memanfaatkan AI untuk kepentingan kebutuhan keluarga misalnya, ngatur jadwal olahraga misalnya, itu bisa pakai AI. Itu kan satu hal yang bisa dilakukan secara keluarga, secara kebersamaan. Ngatur liburan misalnya. Jadi anak itu kan malah diedukasi, bukan dilarang gitu loh. Ngerti kan perbedaannya yang kita harus tempatkan sebagai seorang pendidik. Kita harus sadar sejarah manusia, Mbak. Manusia tuh semakin dilarang, itu justru malah semakin melawan kan. Adam dan Hawa kan gitu, dilarang makan buah terlarang tapi malah dimakan kan. Nah itu yang kita lupa kalau sejarah manusia itu seperti itu. Jadi justru yang paling penting bagaimana menghidupkan peran keluarga, bagaimana mengajak anak itu hobi membaca dengan cara dibacakan dongeng misalnya. Dongengnya bisa kita ambil dari AI, kan dengan AI gampang sekali. Misalnya berikan kisah si kancil mencuri timun misalnya, itu kan langsung keluar di AI, orang tua tinggal membacakan aja. Dan itu justru malah akan bermanfaat untuk kemampuan literasi mereka. Nah itu hal-hal sederhana yang akan jauh lebih produktif dibanding sekedar melarang penggunaan AI. Baik. Gitu. Kalau sekarang penggunaan teknologi digital dan juga AI ini di pendidikan kita di sekolah-sekolah begitu, bagaimana penggunaan yang tepat, yang ideal, Pak Indra? Penggunaan yang ideal adalah di era Society 5.0 ini, di era digital ini, semuanya itu harus mengarah ke inovasi. Artinya sesuatu hal yang baru, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan sesuatu yang sudah ada sekarang. Jadi, dan AI itu nggak bisa menciptakan, berinovasi itu AI nggak mungkin, karena dia berdasarkan data yang sudah ada. Nah, alat-alat seperti AI ini harus kita dorong untuk mereka bisa menciptakan hal-hal yang baru. Contoh misalnya yang bisa dilakukan ya, tadi dari dongeng kisah
rakyat ini, ya kan? Tadi misalnya Kancil mencuri timun, Roro Jonggrang atau apapun lah kita. Nah, bagaimana misalnya anak didorong untuk bisa membuat video animasi menggunakan AI misalnya. Itu kita dorong supaya anak yang berinovasi dengan bantuan teknologi menghasilkan sebuah karya baru. Contoh, gitu. Jadi cara penggunaannya tuh begitu. Bukan sekedar untuk menjawab pertanyaan, menjawab soal-soal, ya kan? Membuat sebuah skripsi yang sebetulnya skripsinya itu bukan sebuah inovasi baru, ya kan? Tetapi lebih ke sebuah cerita misalnya. Yang namanya skripsi kan harusnya ada risetnya. Riset kan sesuatu yang baru ya, bukan sekedar tulisan. Nah itu yang harus kita dorong. Baik. Penggunaan teknologi ini. Baik, yang dulu zaman saya belum ada. Meng-create sesuatu ada. Ya, melakukan inovasi yang itu tidak dimiliki oleh AI tadi. Tapi kalau kita kembali lagi ke yang awal tadi, kekhawatiran akan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis seseorang atau para siswa ini akan turun kalau dengan penggunaan teknologi yang terus-menerus. Ini bagaimana cara menjawab soal yang diberikan oleh guru? Mereka tidak bisa menjelaskan, tapi bisa menjawab begitu karena dengan menggunakan teknologi AI tadi, Pak Indra. Jadi gini, problemnya adalah kalau kita masih bertanya terhadap sesuatu hal yang bisa dijawab oleh komputer dengan mudah, ya kan? Itu nggak ada manfaatnya. Sama sekali nggak ada manfaatnya buat anak-anak kita. Misalnya pertanyaannya, apakah nama ibu kota negara Malaysia misalnya? Itu kan dengan mudah sekali bisa dijawab. Itu nggak ada manfaatnya buat anak-anak kita. Tetapi kalau misalnya kita bertanya di mana AI itu nggak bisa memberikan jawaban pasti, itu justru malah bermanfaat. Contoh yang simpel aja nih, saya suka tanya ini ke anak-anak SD. Coba jelaskan secara ilmiah apa warna dan bentuk rambutnya Pangeran Diponegoro misalnya. Itu nggak ada Mbak di AI, karena semua informasi tentang Pangeran Diponegoro semuanya pakai sorban. Tapi kan justru bagaimana mereka berpikir, mereka berimajinasi, mereka berinovasi untuk bisa menjelaskan kira-kira jenis dan warna rambut Pangeran Diponegoro itu apa, dan itu akan menarik. Iya, tertrigger untuk mikir ya berarti ya anak-anak ini ya. Kan ya. Jadi kita bisa lihat bedanya kan. Jadi memang juga yang jadi problem adalah guru-guru kita, dosen kita sendiri tidak memahami konsep perubahan zaman ini, tantangan di era 5.0 ini seperti apa, bagaimana 65%, bayangin, dari anak-anak yang saat ini duduk di bangku SD, itu nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya belum ada. Itu risetnya Forum Ekonomi Dunia ya. Gitu. Itu mengatakan seperti 65% loh, berarti kan lebih dari setengah. Mereka nggak bisa menjadi pencari kerja, tetapi menjadi pencipta kerja, inovasi tadi. Tantangan di era 5.0 adalah smart society, mereka-mereka yang bisa berinovasi. Nah, itu. Tapi memang tadi catatan saya adalah selalu setiap penggunaan teknologi itu ada trade-off-nya. Ada satu hal yang seakan-akan kita kurang tadi. Yang rasanya kok kayaknya bakmi yang dimasak pakai anglo, pakai ini kok jauh lebih enak ya dibanding yang pakai kompor gas misalnya. Yeah. Tapi kan kita mendapatkan waktunya lebih singkat, ya kan? Itu trade off yang kita harus paham juga. Jadi kita mau menggunakan standar yang mana? Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Indra, di era teknologi digital, era AI yang terus berkembang, begitu ya. Apa yang ingin disampaikan untuk sekolah, untuk para guru juga tadi ya? Karena metode mengajarnya juga pasti berbeda dengan yang dulu begitu. Dan termasuk juga untuk orang tua untuk menyikapi penggunaan teknologi ini. Nah, itu yang pertama kita harus menyadari bahwa tantangan di era zaman kita sekolah dulu dengan tantangan anak-anak kita nanti adalah tantangan yang sangat berbeda.
Kalau misalnya saya mau ambil contoh nih kan gitu, antara zaman bertani, zaman agrikultur dengan zaman berburu kan berbeda ya. Masa 1.0 itu kan masa berburu, ya kan? Ya. Masa 2.0 itu masa orang bertani. Kan nggak mungkin juga orang ke sawah itu bawa tombak, bawa panah kan? Artinya harus menyesuaikan dengan tantangan zamannya. Nah, sekarang sudah ada teknologi yang namanya AI. Kita jangan pakai AI untuk menjawab hanya sebatas menjawab soal-soal. Di mana kalau zaman saya sekolah dulu, kita diwajibkan menghafal. Kenapa? Karena kita nggak punya referensinya. Kita nggak punya bukunya, kita nggak punya akses terhadap informasi itu. Mau nggak mau, supaya kita bisa bekerja, kita harus menghafal informasinya kan. Nah, jangan sampai anak sekarang diberikan pertanyaan seperti zaman saya dulu yang harus menghafal informasi. Tapi bagaimana memanfaatkan informasi untuk berinovasi. Nah, ini justru yang harus didorong oleh pemerintah. Bagaimana perubahan zaman ini, bagaimana orang tua, guru teredukasi untuk menyiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan, bukan tantangan masa lampau. Baik. Itu yang lebih penting. Baik, terima kasih Pak Indra untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3 dan juga pembekalan ini ya untuk semuanya ya, baik guru, sekolah maupun juga orang tua menyikapi perkembangan teknologi AI. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Pagi. Demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis Cerdas, Indra Karismiaji.